Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu anggota aktif Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Narasumber kami yaitu Kak Ali Fajar. Dan di sini saya bersama 4 rekan saya. Perkenalkan, saya Ima Sufadila, NPM 200820101027. Dan di sini saya akan langsung mengajukan pertanyaan saya, yaitu pertanyaan pertama, apa tujuan dari dibentuknya himpunan-himpunan kemahasiswaan dan apa manfaatnya bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi tersebut? Jawab ya ini. Ya, Kak. Ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Alif Fajar Bagus Akasa. Saya dari anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dari Departemen Luar Negeri. Saya hanya sebagai anggota. Terkait pertanyaan tadi mengenai apa tujuan dibentuknya organisasi mahasiswa yang ada di UPN ya, gitu. Iya, Kak. Ya. Seperti yang kita tahu, tujuan suatu organisasi mahasiswa khususnya yang berada di UPN Jatim itu tujuannya yaitu untuk menjadikan mahasiswa yang ada di UPN Veteran Jawa Timur menjadi seorang yang bisa public speaking, terus mengasah nalar kritis, lalu dan lain-lain. Karena dalam organisasi sendiri itu kita dididik untuk menjadi mahasiswa yang serba bisa. Karena di organisasi kita juga belajar ada kepanitiaan, mengerjakan program kerja. Mungkin dalam tujuan lain organisasi secara keseluruhan yaitu seperti himpunan mahasiswa sistem informasi. Itu kan himpunan yang dimiliki oleh program studi sistem informasi. Nah, dari situ kita tahu bahwa himpunan mahasiswa sistem informasi menanggungi yaitu dari keluarga mahasiswa sistem informasi. Nah, dari situ kita bisa ikut berkolaborasi dengan himpunan-himpunan lain. Mungkin itu nanti kepanjangan. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan kedua saya. Bagaimana cara merangkul semua anggota dalam suatu organisasi agar semuanya bisa ikut serta aktif dalam suatu organisasi tersebut? Oke, baik. Saya akan jawabnya. Dalam suatu organisasi, kita tidak bisa mengajak atau merangkul semua dari mahasiswa khususnya yang berada di UPN Jatim. Karena apa? Karena mereka juga memiliki tujuan tersendiri. Kenapa tidak ikut Ormawa ataupun yang lain. Tapi untuk dalam hal merangkul bagaimana mahasiswa-mahasiswi untuk ikut organisasi itu dengan cara kita bisa melakukan pendekatan secara emosional maupun tidak emosional. Seperti ini, kita tunjukkan bahwa organisasi anggota-anggotanya itu intelektualnya tinggi, knowledge-nya tinggi, dan mereka itu pandai dalam soft skill maupun yang lain-lain. Mungkin itu. Iya, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga saya. Apakah himpunan-himpunan mahasiswa ikut serta dalam pengembangan potensi ataupun prestasi-prestasi mahasiswa di lingkungan kampus? Kalau iya, apa saja tindakan yang dilakukan oleh himpunan-himpunan kemahasiswaan dalam rangka mengembangkan potensi atau prestasi mahasiswa di lingkungan kampus? Terima kasih.
Oke, saya akan jawab ya. Mengenai mengembangkan potensi prestasi-prestasi yang tadi berada di Ormawa. Mungkin dari organisasi Himasivo di UPN Jatim sendiri juga memiliki salah satu departemen, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, dalam departemen ini mereka merangkul keluarga mahasiswa yang berada di sistem formasi untuk mereka ajak untuk mereka ikutkan dalam suatu kompetisi. Dan dalam departemen luar negeri atau departemen Litbang ini mereka juga memantau setiap KM, mengajari ataupun memberi kesempatan untuk belajar bersama, terus untuk meningkatkan apa yang mau diikutkan, seperti di sistem formasi sendiri juga pernah meraih prestasi ya, yaitu pembuatan e-voting. Nah, itu juga sebuah prestasi dari sistem informasi sendiri. Nah, mungkin itu. Ya, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sekian pertanyaan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nur Imratu Soliha, NPM 200820101014. Saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa saja program kerja yang ada di Departemen Luar Negeri dan bagaimana sistemnya? Oke, saya akan jawab ya. Mengenai program kerja yang berada di Departemen Luar Negeri itu banyak sekali. Salah satu contohnya studi banding, lalu forum keluarga besar mahasiswa ilmu komputer se-UPN Veteran Indonesia, lalu ini podcast, lalu IMSI, Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi se-Indonesia. Nah, dalam proker luar negeri ini, saya ambil contoh saja ya, FKBMIK ini yang saya ikuti, seperti virtual background ini. Nah, itu forum di mana keluarga mahasiswa ilmu komputer seluruh UPN Veteran Indonesia berkumpul menjadi satu untuk mereka ajak sharing-sharing dan mengenai permasalahan yang berada di sistem informasi masing-masing, apa teknik informatika masing-masing. Karena dalam ilmu komputer ini enggak cuma satu jurusan ya, ada beberapa banyak jurusan, yaitu contoh teknik informatika, sistem informasi, dan lain-lain. Mungkin itu sih dari saya. Makasih, Kak. Untuk yang pertanyaan kedua, kan pasti Departemen Luar Negeri ini punya visi misi dan program kerja. Nah, apa yang Anda lakukan jika visi misi dan program kerja Anda tidak tercapai? Oke, ya pasti dalam suatu departemen terdapat visi misi ya. Dari visi misi Departemen Luar Negeri sendiri, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan dengan universitas-universitas lain, seperti program kerja studi banding. Nah, itu kan kita menjalin hubungan dengan univ lain dalam bisa sistem formasi, bisa jurusan lain maupun fakultas lain. Nah, apabila kita tidak mencapai sesuai dengan visi misi itu, mungkin dalam organisasi kan terdapat laporan pertanggungjawaban. Nah, di situ kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kegagalan. Nah, dari situ kita bertanggung jawabkan apa yang menjadi kegagalan kita sudah berusaha semaksimal apa, mungkin begitu. Makasih, Kak. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, kan banyak yang bilang ya, hati-hati kalau ikut organisasi di universitas.
banyak disusupi oleh organisasi-organisasi eksternal politik. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda dan apakah itu memang benar adanya atau bukan? Kasih, Kak. Ya, ini pertanyaan menarik ya tentang Ormek, organisasi mahasiswa eksternal. Nah, tentang disusupi atau di apapun lah itu, organisasi semua itu memiliki tujuan tersendiri. Ada yang baik maupun ada yang buruk. Tidak semua organisasi eksternal itu buruk, ada juga yang baik. Karena apa? Organisasi eksternal itu juga mendidik para anggotanya maupun kadernya bisa menjadi orang yang multi talent, bisa public speaking maupun yang lain-lain. Kalau soal baik buruknya kita tidak bisa menilai dari luarnya saja sebelum kita mencoba organisasi eksternal itu. Ya, mungkin itu ya. Kalau misalnya mahasiswa bergabung ke organisasi eksternal politik gitu, apakah boleh? Kayak saya pernah baca di peraturannya apa yang ditandatangani sebelum daftar ulang itu, kalau ketahuan masuk politik itu bisa dikeluarkan dari universitas. Apakah benar, Kak? Maksudnya politik yang bagaimana ini? Apa partai atau organisasi? Ya, kayak partai. Kan ada ya organisasi maupun partai. Kalau partai kan ya kita nggak bisa ya, kan masih mahasiswa bisa masuk partai. Mungkin organisasi, lebih tepatnya organisasi. Dari organisasi mahasiswa eksternal sendiri, ya boleh saja sih masuk organisasi eksternal. Kalau setahu saya boleh. Gak mungkin lah kita dikeluarin. Masa cuma kita mencari ilmu tambahan yang tidak didapatkan di kampus, kita masa dikeluarkan? Gak boleh. Ya boleh aja sih masuk organisasi eksternal. Tidak semua organisasi eksternal itu berbau politik ya. Bisa politik, ekonomi maupun bisa hal yang lain, ke teknik, lalu ke ilmu pengetahuan, terus media-media, bisa begitu. Organisasi eksternal tidak selalu politik, bisa yang lain-lain juga. Mungkin begitu ya. Baik, Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Safira, MPM 2008 2010 106. Saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana struktur kepengurusan di Departemen Luar Negeri? Ya, saya akan jawab struktur kepengurusan di Departemen Luar Negeri. Gak ribet sih, karena dari Departemen Luar Negeri kan juga sedikit ya anggotanya, cuma 4. Terdiri dari kepala departemen, lalu sekretaris, terus lalu 2 anggota. Nah, dari jabatan ini juga memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau kepala departemen itu bertanggung jawab atas kinerja yang ada di luar negeri. Nah, lalu kalau sekretaris itu yang seperti kita tahu mencatat terus mengeluarkan surat. Lalu ini sekretaris juga bertanggung jawab kepada BPH, dan juga kepala departemen juga bertanggung jawab kepada BPH. Lalu anggota ini ya bertanggung jawab melaksanakan proker-prokernya. Mungkin begitu. Makasih, Kak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa saja kontribusi yang sudah dilakukan di Departemen Luar Negeri? Kontribusi yang saya berikan kepada Departemen Luar Negeri banyak sih. Nggak banyak sih. Mungkin berkontribusi waktu kita ya. Kita bicara yang sederhana saja. Waktu kita yang biasanya kita buat untuk mengerjakan
tugas dari dosen, lalu buat kita rebahan, lalu waktu yang kita buat untuk jalan-jalan. Nah, itu kita sempatkan kepada organisasi itu sendiri. Nah, khususnya luar negeri ini juga saya kan mungkin juga dari proker-prokernya juga saya ikut berkontribusi. Nah, dari proker saya yang sudah berjalan itu FKBMIK, podcast, lalu studi banding di Universitas Jember. Di Universitas Jember sendiri ini kan sebelum pandemi sudah terlaksana. Nah, itu kemarin dari Departemen Luar Negeri sendiri ini ke Universitas Jember, Sistem Informasi Jember untuk diajak kerjasama, sharing-sharing maupun yang lain-lain. Ya, itu. Makasih, Kak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah ada hambatan dalam kerjasama di Departemen Luar Negeri? Kalau ada, apa saja? Dan bagaimana cara Kalau hambatan nih banyak sih, dalam organisasi pasti ada hambatan. Dalam departemen juga banyak hambatan. Nah, dari luar negeri ini hambatannya khususnya ini dalam pandemi ini ya. Dalam pandemi ini kita keterbatasan untuk berkomunikasi, lalu keterbatasan fasilitas. Lalu dari Departemen Luar Negeri ini kan kemarin sebelum pandemi sudah menyusun program kerja yang dilakukan secara tatap muka. Nah, berhubung ini pandemi, lalu semua mahasiswa dirumahkan untuk sementara, jadinya kita harus merubah program kerja yang sudah kita tata dari awal sudah begitu matang. Sekarang kita rubah mungkin 50% untuk kita jadikan ada yang melalui daring maupun offline. Tapi kebanyakan program poker yang di luar negeri ini banyak yang online. Kalau yang offline itu cuma satu, yaitu studi banding di Jember kemarin. Itu. Pertanyaan saya sudah selesai. Sekarang bisa dilanjut ke rekan saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Fitria, NPM 20082010030. Saya izin untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kakak mengatur waktu agar tetap teratur antara kegiatan organisasi, perkuliahan, dan bermain dengan teman? Terima kasih. Bagaimana cara memanage waktu saya? Saya sendiri juga masih belajar sih memanage waktu semaksimal mungkin agar tidak chaos antara jadwal satu dengan jadwal lain. Kalau saya itu pagi sampai siang itu pagi sampai sore itu kan saya dalam Senin sampai Kamis itu kan saya kuliah. Nah, itu saya sempatkan untuk pagi sampai sore saya akademis. Saya sempatkan untuk akademis, lalu kalau malam itu saya sempatkan untuk bermain dengan teman maupun mengerjakan program kerja yang ada di Departemen Luar Negeri. Jadi pagi sampai sore itu saya akademis, kalau malam itu saya mulai bekerja di Himpunan Mahasiswa SIPO. Ya, itu. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak seberapa penting mengikuti organisasi dalam saat menjadi mahasiswa? Lalu, apakah jika tidak mengikuti organisasi, maka kita tidak memiliki kemampuan bersosialisasi dan memanage waktu yang baik? Menurut Kakak bagaimana? Seberapa penting ya? Kalau saya pribadi penting ya, karena saya kan peralihan dari SMA ke mahasiswa itu semenjak mengikuti organisasi
Saya dulu juga pernah ikut organisasi, tapi ini kan berbeda, ranahnya sudah berbeda, pelajar ke mahasiswa. Nah, itu penting. Saya merasakan apa yang saya rasakan, yaitu mengenai tata cara saya public speaking begini, lalu cara saya memanage waktu, lalu gimana nalar kritis saya itu terbentuk dari adanya saya mengikuti organisasi itu sendiri. Kalau kita tidak mengikuti organisasi, memungkinkan kita tidak pandai bersosialisasi gitu ya. Nah, itu menurut saya salah sih. Setiap orang pasti memiliki cara tersendiri-sendiri untuk mereka mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, maupun soft skill maupun hard skill. Ya mungkin gitu sih. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan ketiga, pengalaman apa yang Kakak dapatkan saat bergabung dengan Departemen Luar Negeri? Apakah pengalaman itu dapat digunakan untuk masa mendatang seperti dunia kerja nanti? Terima kasih. Ya, pengalaman saya selama setengah periode ini ya, belum satu periode penuh di Departemen Luar Negeri. Pengalaman yang bisa saya rasakan untuk masa yang akan datang yaitu maupun dalam dunia kerja, yaitu mengenai soft skill. Nah, itu yang saya tadi sebutkan beberapa kali, yaitu public speaking. Public speaking itu kan penting dalam hal kerja. Lalu manajemen waktu. Nah, itu manajemen waktu itu juga sangat penting dalam dunia kerja, maupun kita dalam mahasiswa ini juga penting kan manajemen waktu. Lalu ini bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitar, itu juga termasuk yang saya dapatkan di Departemen Luar Negeri. Nah, itu juga sangat penting dalam dunia kerja. Kan kita bekerja itu tidak sendiri ya, bisa teamwork maupun banyak orang, kan kita bekerja sama dengan banyak orang, tidak mungkin sendiri. Nah, itu dari situ kita bisa menempatkan skill kita yang kita dapatkan melalui organisasi, kita tunjukkan dalam teamwork itu. Ya, begitu. Ya baik Kak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devina NPM 2008-20101131. Perkenalkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, biasa berubah dari diri sendiri seperti pemikiran, kepribadian, atau kebiasaan setelah mengikuti organisasi. Mungkin bisa itu ya, diulangi temennya untuk mengajukan pertanyaannya, soalnya nggak jelas. Pertanyaan yang pertama, apakah ada yang biasa berubah? Maaf. Ini mic-nya kurang jelas ya. Saya nggak kedengar apa-apa. Dicopot aja itu headsetnya. Headsetnya dicopot aja. Sudah kedengaran, Pak? Yang lain gitu ya, error juga ya? Nggak jelas gitu ya? Ditulis boleh? Tulis aja boleh. Halo, sudah kedengaran? Iya, tapi kurang jelas ya. Kurang jelas? Iya. Halo? Iya, udah coba. Apakah ada yang dirasa berubah dari diri sendiri seperti pemikiran, kepribadian, atau kebiasaan setelah mengikuti organisasi? Coba ditulis aja ya, nggak jelas. Coba ditulis aja. Tulis di Kurang chat. jelas ya, Kak? Tulis di chat aja. Tulis di chat. Ya.
Ya, saya jawab ini ya. Pertanyaan dari Debrina ya. Apakah ada yang dirasa berubah dari diri sendiri semenjak mengikuti organisasi? Banyak sih kalau yang berubah dalam diri saya mengenai kepribadian, kebiasaan saya, banyak yang berubah. Contohnya dulu saya nggak sepandai ini saya berbicara di depan orang, nggak sepandai ini. Dulu saya ya agak grogi gitu, pasti ada grogi. Semenjak saya mengikuti organisasi, saya dilatih dan digembleng untuk berbicara di depan orang. Nah, itu saya dapatkan di organisasi, maupun baik itu organisasi internal, organisasi mahasiswa maupun organisasi eksternal. Nah, dan juga kebiasaan saya juga banyak yang berubah. Kalau biasanya saya banyak menyempatkan untuk bermain dengan teman ya. Nah, sekarang saya memiliki tanggung jawab dalam organisasi, khususnya Departemen Luar Negeri, khususnya Himasivo ini. Jadi mau tidak mau kita harus menyempatkan waktu untuk himpunan. Gitu mungkin. Oke, apa ya tadi? Yang kedua ya. Apa pernah terpikir untuk berhenti dari organisasi? Kenapa? Ngomong-ngomong berhenti sih nggak ada, kalau saya pribadi nggak ada. Karena apa ya? Karena saya belum mendapatkan banyak apa yang dari organisasi, dan juga saya belum berkontribusi begitu banyak kepada organisasi, khususnya kepada Himasivo ini sendiri. Dari organisasi kan juga mendidik kita agar menjadi, khususnya Himasivo ini sendiri, agar menjadi mahasiswa yang multi talent itu. Saya belum memiliki itu semua, mungkin hanya beberapa ya. Kan saya juga manusia biasa, juga masih belajar banyak. Saya di sini juga masih belajar kepada teman-teman maupun guru maupun bahkan pada adik-adik ini, kan sampean ini. Oke, yang ketiga ya, bagaimana jika di suatu masa perlu memilih antara persoalan akademis dengan organisasi yang sama pentingnya, mana yang akan Anda pilih? Kalau di suatu masa saya akan memilih antara organisasi dengan kuliah, saya mungkin memilih kuliah ya, karena tujuan saya kuliah ya itu kuliah, mendapatkan ilmu dari dosen. Kalau organisasi, tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan berhenti karena saya juga punya tanggung jawab sendiri pada organisasi maupun kepada orang tua. Karena kan tujuan organisasi tadi awal kita kuliah dengan sungguh-sungguh. Nah, di samping itu kita juga bisa mengikuti organisasi. Kita dari organisasi mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan di bangku-bangku perkuliahan, yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Kita dapat mengetahui banyak hal di organisasi, dan juga kita dapat banyak teman-teman yang sebelumnya kita nggak kenal, sebelumnya dari berbagai kalangan, sekarang kita kan banyak kenal. Ya itu dari saya kembalikan ke itu, Mas. Terima kasih Kak jawabannya. Baik, sekian pertanyaan dari kami dalam wawancara ini. Terima kasih kepada Kak Alif Fajar atas kesempatan waktunya. Dan kami mau mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.